bernadar, kalau saya bisa punya 10 anak laki-laki, akan saya sembelih satu sebagai pengorbanan kepada berhala-berhala itu. Saya akan sembelih satu nadarnya. Nah, betul. Kemudian setelah bernadar seperti itu, lah kok Harith punya adik. Akhirnya betul sampai 10 laki-laki, yang perempuannya 6. Namanya Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abdullah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Hamzah. 10 orang. Diberi nama semua. Setelah 10 orang anak, mereka tumbuh dewasa semuanya. Anak yang paling terakhir adalah Abdullah. Yang kelak Abdullah ini menikah dengan Aminah. Yang kemudian punya anak namanya Nabi Muhammad itu. Itu bagian dari 10 anak laki-laki yang pernah dinadari oleh Abdul Muthalib itu. Namanya Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, dan Abdullah. Abdullah anak terakhir. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Kenapa anak yang paling disayang? Karena satu, paling kecil. Yang kedua, paling manut. Yang ketiga, tidak pernah bangkang. Pokoknya sifatnya paling bagus dari 9 saudaranya. Dan 9 saudaranya ini seluruhnya juga mencintai Abdullah. Semuanya, termasuk Abu Lahab. Itu sangat sayang sekali dengan Abdullah. Abdul Muthalib ingat, aduh, saya dulu pernah bernadar, dan nadar saya sudah didengar oleh seluruh penduduk Makkah. Saya pemimpin, pantang melanggar sumpah. Saya akan tunaikan nadarnya. Akhirnya mengumpulkan semua anaknya yang 10. Wahai anakku, saya pernah bernadar, disaksikan oleh seluruh penduduk Makkah. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan menyembelih satu. Siapa di antara kalian yang mau disembelih? Wahai ayah, ya, undi saja. Diundi. Undian zaman dulu belum ada kertas, pakai batu. 1 batu, 2 batu, 10 batu, masing-masing batunya diberi nama. Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, di nama. Kocok, diambil, tutup matanya Abdul Muthalib, dibuka. Yang keluar nama Abdullah. Makdek. Abdul Muthalib, makdek. Ini anak yang paling disayang. Dan juga disayang oleh 9 saudaranya. 9 saudaranya semuanya makteratap. Wahai ayah, ulang. Silahkan engkau sembelih salah satu dari kami, tapi jangan, kalau Abdullah jangan. Ini 9 saudaranya enggak rela kalau Abdullah. Ulang ya, ulang. Ambil. Qadarullah, Allah menakdirkan begitu. Ambil, ternyata yang keluar masih nama Abdullah. Sampai 3 kali. Ya sudah, wahai anak-anakku semua, ini memang sudah Abdullah yang harus saya sembelih. Kita sembelih. Singkat cerita, digelar semacam, bukan pesta apa ya, digelar bukan pertunjukan apa ya, persembahan. Ini suatu Makkah diundang semua. Kemudian ingin menyembelih Abdullah, sudah mau disembelih. Ada satu orang yang angkat tangan, wahai Abdul Muthalib, ya, engkau benar-benar ingin melakukan ini? Loh, ini nadar saya pemimpin, pantang untuk melanggar nadar, pantang melanggar sumpah. Wahai Abdul Muthalib, justru itu, engkau adalah pemimpin. Kalau engkau melakukan ini, nanti akan menjadi hukum kota Mekah. Setiap ada orang kok punya anak 10 laki-laki, mereka akan sembelih satu. Engkau panutan, engkau pemimpin. Kalau engkau lakukan itu, akan menjadi hukum kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk hadir di pertemuan pagi hari ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pemberat timbangan kebaikan kelak kita di akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa ini adalah sosok Nabi yang kisahnya adalah kisah yang paling kontroversial dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Dan Nabi Isa kalau dalam urutan Nabi dan Rasul yang sering dihafal oleh anak-anak TPA itu berada pada urutan Nabi yang ke-24. Kalau dalam urutan 25 Nabi dan Rasul yang biasa dihafal oleh anak-anak TPA. Nah, oleh karenanya kita masuk di kisah Nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Beliaulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah yang sangat panjang ya. Dan barangkali insya Allah kita butuh beberapa pertemuan untuk mengkisahkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kelahiran beliau, kemudian masa hidup pra kenabian sampai diutusnya beliau menjadi seorang nabi, peristiwa hijrah, peristiwa Isra Mi'raj, dan seterusnya. Nah, ini kisah yang cukup panjang, maka barangkali mungkin kita nanti butuh beberapa pertemuan untuk menceritakan sosok baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mulai dari sejarah pra kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pra kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang berbeda. Jalur nasab Nabi Muhammad itu jalur nasab yang paling berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau kemarin kita membahas Nabi Isa, itu ada kaitannya dengan Nabi Yahya, ada kaitannya dengan Nabi Zakaria. Kalau ditarik ke atas, itu ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa. Itu berada pada jalur nasab yang sama.
Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalur nasabnya itu berbeda dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu berbeda. Bertemunya nanti ya hanya di Nabi Ibrahim, baru jalur nasab mereka bertemu di Nabi Ibrahim. Oleh karenanya nabi-nabi yang kemarin sering kita sampaikan, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu wilayah dakwahnya itu kurang lebih di sekitar tanah Syam, ya, di sekitar tanah Syam yang hari ini menjadi Palestina, yang hari ini menjadi wilayah yang dijajah oleh Israel, itu Yordania, daerah-daerah sana itu. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tanah yang bukan tanah itu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Jazirah Arab, yang tepatnya di sebuah kota yang bernama Makkah. Yang sebelumnya di situ tidak ada nabi, kecuali dulu Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad kan lahir diutus di Makkah, kemudian pindah ke Madinah. Di situ itu tidak pernah ada nabi. Dulu adanya nabi ya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ribuan tahun yang lalu. Kalau di wilayah Syam itu tidak ada nabi, nabinya meninggal, ada nabi lagi. Bahkan nabinya belum meninggal, sudah ada nabi lagi. Itu kalau di wilayah Syam. Bahkan banyak sekali nabi yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Di sana ada Nabi Khidir, di sana ada Nabi Yusha bin Nun, dan lain sebagainya. Nah, sementara di wilayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Makkah, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi, itu nggak ada nabi. Ribuan tahun nggak ada nabi. Adanya nabi ya dulu pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya zaman itu di Makkah disebut sebagai zaman jahiliyah karena saking parahnya moral ketika itu di wilayah Mekah. Baik parah dalam hal akhlak moral maupun parah dalam hal akidah. Sampai kita dapati sejarah bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, di Ka'bah, kanan kirinya Ka'bah itu berhalanya sampai mencapai 360 berhala. 360 berhala. Bukan hanya 3 berhala, bukan hanya 3 dewa, bukan hanya 1 dewa, bukan hanya 10 dewa. Jadi di kanan kirinya Ka'bah itu sampai ada 360 dewa. Sampai ada 360 berhala. Niku lah menawi badai nyembah niku bingung sing pundi niku toh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai pra kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang barangkali mungkin sebagian kisahnya mungkin pernah kita singgung sedikit demi sedikit. Oleh karenanya pagi hari ini insya Allah kita akan kumpulkan kepingan-kepingan kisah yang mungkin pernah kita dengar menjadi satu kisah yang utuh. Seperti apa nanti kelahiran Nabi Muhammad dan jalur nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam bersama istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Kita ingat kisah yang pernah kita kisahkan ketika kita membahas tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim Alaihissalam yang ketika itu tinggal di Palestina ketika itu bersama Sarah dan bersama Hajar di Palestina.
Hajar punya anak diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Yang kalau kemudian kita baca dalam sirah yang ditulis oleh Syekh Sami Said dalam buku beliau yang berjudul Al-Yatim, disebutkan bahwasanya mereka naik unta. Ini disebutkan oleh Syekh Sami Said dalam buku beliau. 2 unta. Yang satu unta dinaiki oleh Ibrahim dan satu unta dinaiki oleh Hajar dan Ismail. Begitu. Sampai di Makkah mereka bertiga, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam balik kanan, kembali ke Palestina. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan tentang hal ini. Nah, singkat cerita, Ibunda Hajar dan Ismail yang masih bayi, bukan hanya masih kecil, masih bayi yang masih dalam buaian, itu tinggal di Mekah, yang ketika itu Mekah adalah tanah tandus tak berpenghuni. Jangankan pohon, rumput pun tidak ada. Jangankan hewan, semut pun susah ditemukan. Ini tanah tandus yang Allah gambarkan biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tanah tandus tanpa ada satu pun tumbuhan yang tumbuh. Rumput saja enggan untuk tumbuh di situ. Padang pasir yang biasanya ada kaktus, kaktus pun enggak mau tumbuh di situ ketika itu. Maka sebagaimana kisah yang sudah kita dengar sering, Hajar menyusui Nabi Ismail di situ berdua, sendirian berdua. Lama-lama air susunya habis. Lama-lama sudah tidak keluar lagi air susunya. Lama-lama Ismail bayi itu menangis karena kehausan, kelaparan. Maka Ibunda Hajar lari ke Bukit Sofa. Kayaknya di Bukit Sofa ada air. Sampai di Bukit Sofa kok enggak ada air. Melihat di Bukit Marwah, di sana sepertinya ada air. Yang ternyata apa namanya? Fata Morgana. Fata Morgana ini bahasa Jawa ini loh. Fata Morgana. Sepertinya ada air. Lari ke Marwah. Nama aslinya Marwah. M-A-R-W-A-H. Mim, Ro, Wawu, tak marbutoh. Marwah. Kalau kita namanya Marwah. Artinya Marwah. Sampai di Bukit Marwah. Kok ternyata di sini nggak ada apa-apanya. Sepertinya tadi di sini ada air. Lihat ke Bukit Sofa. Loh, itu di Sofa sepertinya ada air. Lari lagi ke Bukit Sofa. Kok nggak ada? Sepertinya tadi ada. Lihat ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali tidak menemukan apa-apa. Saat Hajar itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Ismail kecil untuk memukul-mukul tanah dengan kakinya. Napa niku namanya bahasa Indonesia niku? Menjejek-jejekkan niku napa? Memukul tanah dengan kakinya, dijejek-jejekkan. Yang akhirnya kemudian muncul air. Hajar yang sudah 7 kali lari-lari antara Sofa sama Marwah, melihat Ismail, loh kok malah kayaknya di kakinya Ismail ada air, langsung menuju ke Ismail yang memang ternyata di kanan kirinya Ismail, di kakinya Ismail ini, di tanah di kakinya Ismail ada air. Semakin Ismail menjejak-jejakkan kakinya di tanah itu, semakin semakin banyak air yang keluar. Yang akhirnya kemudian Hajar mengumpulkan airnya dengan cara menghalau air dengan tanah itu, dihalau supaya airnya bisa terkumpul dan bisa dicekeduk, diambil. Karena kalau tidak dikumpulkan nanti kan airnya
meresap ke tanah lagi, dikumpulkan. Sambil mengumpulkan itu, Hajar mengatakan zam, zam. Ya. Zam itu bahasa Kipti ketika itu namanya adalah kumpul, kumpul, kumpul. Ya. Sejak saat itu air itu disebut dengan nama air Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, baik. Akhirnya ada air. Kalau ada air dan airnya tidak hanya berhenti sampai di situ, terus airnya itu terus ada, tidak kemudian asat kembali. Kalau ada air berarti ada kemungkinan untuk hidup di situ. Dan itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hajar dan Ismail. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hajar dan Ismail tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu, pada waktu itu, di waktu itu, di zaman itu, di waktu itu, di hari itu, di daerah Yaman, Yaman itu ada di sebelah selatan. Kalau kita lihat peta dunia, di negara Yaman di waktu itu kan di sini Hajar sama Ismail kan. Sementara di Syam sana ada Ibrahim sama Saroh dan kaumnya di sana bersama berdakwah kepada kaumnya. Ini Hajar sama Ismail di sini. Di selatan di daerah Yaman ada dua suku besar, dua bangsa besar di Yaman. Yang pertama namanya suku Jurhum. Yang kedua namanya suku Khuza'ah. Ini pernah kita singgung, tapi hari ini kita kumpulkan cerita-cerita itu. Ada suku Jurhum sama suku Khuza'ah. Nah, suku Jurhum sama suku Khuza'ah itu adalah dua suku besar yang mendiami Yaman. Pada waktu itu, suku Jurhum telah bersepakat untuk transmigrasi, ya, bahasa kita ya, untuk pindah hijrah dari Yaman. Mereka sudah tidak betah lagi di Yaman, karena ketika itu Yaman juga kota yang kering ketika itu. Nah, dari Yaman, suku Jurhum ingin pindah. Kemana? Ke peradaban yang lebih modern. Kemana itu? Ke Syam, yang ditinggali sekarang oleh Nabi Ibrahim. Sementara suku Khuza'ah tidak mau ikut. Suku Khuza'ah di Yaman ingin tetap berdiam diri di Yaman, mempertahankan negerinya. Mulailah melakukan perjalanan si suku Jurhum semuanya. Bukan hanya 10 orang, 20 orang, ini satu suku besar. Semuanya pergi semuanya, hijrah semuanya. Dari Yaman menuju arah Syam. Nah, menuju arah Syam itu melewati jalur pinggir. Sampai perjalanan mereka sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan. Sampailah mereka di tepian Makkah. Yang ketika itu belum bernama Makkah. Di tepian Makkah, ini misalnya Makkah, ini Makkah, lewat sini ini, lewat jalur sini, ingin ke Syam, lewat jalur sini. Sampai di sini, kok mereka melihat di arah Makkah, mereka melihat di langit Makkah, itu ada burung-burung terbang, mutar-mutar di sana banyak. Insting mereka, insting naluri pengembaraan mereka mengatakan bahwasanya, kalau di sana ada burung berputar-putar, pasti di bawahnya ada sumber air. Maka mereka kemudian mengutus satu orang untuk berjalan ke arah burung itu. Sampai di sana, betul, ternyata di bawahnya ada sumber air, yaitu sumber air Zam-Zam itu. Yang ternyata di sana sudah ada dua orang, yaitu Hajar dan Ismail. Maka akhirnya mereka meminta izin. Mereka semuanya datang ke situ meminta izin. Wahai Hajar, bolehkah kami tinggal di sini? Hajar mengizinkan. Hajar senang, ya kan? Akhirnya mereka punya teman di situ. Karena fikirnya orang-orang ini, kalau di situ ada air maka akan bisa digunakan sebagai sumber kehidupan. Maka mereka membuat peradaban baru di situ. Jadilah kota itu menjadi kota Makkah yang hari ini kita kenal sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Itu awalnya orang-orang ini yang bahasa kita sekarang apa, yang boba alas, meskipun nggak ada alasnya, boba padang pasir. Ya. Jadi ada kehidupan di situ.
Mereka membuat rumah, mereka membangun pasar, mereka macam-macam di situ. Jadilah sebuah peradaban baru di tanah Makkah. Ini di Makkah. Baik. Selanjutnya setelah di Makkah itu ada apa namanya? Peradaban baru, kota terus tumbuh menjadi kota yang maju, terus tumbuh menjadi kota yang ramai. Ismail tumbuh dewasa, tibalah saatnya Nabi Ismail alaihissalam menikah. Singkat cerita, Nabi Ismail akhirnya menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum ini. Jadi salah satu dari suku Jurhum ini perempuannya dinikahi oleh Ismail. Dan ketika itu yang memimpin Makkah, ini penting, yang memimpin Makkah adalah Ismail. Kenapa kok Ismail diangkat menjadi pemimpin Makkah? Karena Ismail yang pertama kali tinggal di situ bersama ibundanya yang bernama Hajar. Maka Ismail itulah setelah Ismail dewasa, ialah yang memimpin Makkah. Dan telah disepakati bersama ketika itu, orang yang memimpin Makkah adalah Ismail dan seluruh keturunannya. Artinya pokoknya modelnya seperti kerajaan. Ya. Jadi kalau Nabi Ismail meninggal dunia, yang memimpin adalah anaknya. Kalau anaknya meninggal dunia, ini yang memimpin adalah anaknya lagi, terus begitu. Ini sudah kesepakatan Mekah ketika itu. Nah, Bapak Ibu, tibalah saatnya Nabi Ismail meninggal dunia, kemudian kepemimpinan beralih kepada putranya, kemudian beralih kepada putranya, meninggal dunia beralih kepada putranya, meninggal dunia beralih kepada putranya, sampai sudah ada beberapa generasi, sampai tibalah saatnya keturunan Ismail yang kesekian, wallahu a'lam keberapa, ada seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini yang bernama Fihir. Ini yang memimpin Makkah. Ini keturunan Nabi Ismail yang kesekian. Namanya siapa? Fihir. Fihir itu punya nama alias, nama paraban. Nama aliasnya Fihir adalah Quraisy. Nama aliasnya Fihir adalah Quraisy. Quraisy itu jadi nama aliasnya Fihir. Nama aliasnya Fihir adalah Quraisy. Sejak saat itu orang-orang di situ disebut suku Quraisy. Maksudnya sukunya Fihir, sukunya Quraisy. Itulah awal mula penamaan ada nama Quraisy. Sampai dalam Al-Quran ada surat namanya surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu Quraisy itu namanya Fihir. Fihir itu punya nama alias namanya Quraisy. Nah, Bapak Ibu, pada saat Mekah dipimpin oleh Quraisy atau yang nama aslinya adalah Fihir di Yaman, itu kan ketika itu masih ada satu suku. Siapa sukunya? Khuza'ah. Khuza'ah mendengar kabar bahwasanya suku tetangga mereka yang bernama suku Jurhum berhasil membangun peradaban di Mekah. Akhirnya suku Khuza'ah ini ingin ikut hijrah ke Makkah karena mereka di Yaman sudah tidak makmur, tidak gemah ripah loh jinawi. Mereka ingin pindah dari Yaman menuju Makkah. Ini suku Khuza'ah ingin ikut dengan saudara suku mereka yang bernama suku Jurhum. Maka mereka satu suku besar mulai datang ke Makkah. Sampai di Makkah, suku Jurhum ini meminta izin suku Khuza'ah meminta izin kepada suku Jurhum. Wahai suku Jurhum, yang kemudian ketika itu kan diwakili oleh Quraisy atau Fihir, izinkan kami untuk menetap di sini. Kalian kan saudara kami, kalian suku Jurhum, kami suku Khuza'ah, dulu kita tinggal bersama di Yaman, izinkan kami untuk tinggal bersama di Makkah. Dengan senang hati Fihir mengizinkan mereka untuk tinggal di Makkah.
Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, suku Khuza'ah itu ketika itu adalah orang yang dikasih napa nika? Waiati njaluk rempelo. Air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya suku Khuza'ah ini kemudian bagaimana caranya supaya bisa menguasai suku Jurhum. Mereka nggak mau kalau di Mekah itu mereka hanya tinggal. Mereka harus memimpin. Padahal siapa yang memimpin ketika itu? Fihr Quraisy dari suku Jurhum. Keturunan Ismail sama istrinya. Kan istrinya Ismail dari suku Jurhum. Nah, akhirnya singkat cerita mereka membuat tipu daya. Mereka membuat makar. Akhirnya mereka menggulingkan kepemimpinan suku Jurhum. Suku Jurhum kalah. Yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Quraisy ini atau Fihr ini, mereka kalah. Akhirnya dikuasailah kota Makkah oleh suku Khuza'ah. Pada saat itulah dari suku Khuza'ah ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa berhala ke Mekah. Mulanya saat itulah mulai ada berhala di Mekah. Akhirnya tambah lagi sampai akhirnya berhalanya sangat banyak sekali. Suku Khuza'ah menjadikan suku Jurhum suku yang termarginalkan. Suku Khuza'ah menjadikan suku Jurhum diintimidasi. Pokoknya ini suku Jurhum akhirnya dijajah. Ya, itulah penjajah ya. Datang ke sebuah negeri, pendatang tetapi ingin menguasai, seperti orang Belanda zaman dulu kan, datang ke Indonesia padahal mereka pendatang tetapi ingin menguasai Indonesia. Nah, kalau dulu orang Belanda datang ke Indonesia menjajah Indonesia itu berapa tahun ya Bu? 350 tahun. Ini suku Khuza'ah menjajah Mekah yang di sana banyak orang suku Jurhum. Itu dijajah selama 500 tahun. Inilah lebih panjang daripada penjajahan Belanda atas Indonesia. Penjajahan suku Khuza'ah atas suku Jurhum di Mekah itu sampai 500 tahun. Sampai tibalah setelah 500 tahun kemudian dari kepemimpinan Fihr Quraisy yang digulingkan oleh suku Khuza'ah, sampai tibalah saatnya ada seorang pahlawan dari suku Jurhum, dari penduduk Makkah asli. Ada seorang pahlawan. Ia bernama Qusay bin Kilab. Namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah orang yang tidak setuju dengan penjajahan suku Khuza'ah. Qusay bin Kilab ini jalur nasabnya sambung ke Fihr dan sambung ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail. Ini masih keturunan Quraisy ini si Qusay bin Kilab, seorang pahlawan. Berusaha untuk merebut kekuasaan kembali dari suku Khuza'ah. Dengan berbagai macam cara melakukan perlawanan, kalah. Segala cara untuk merebut kembali kepemimpinan Mekah dilakukan, tapi selalu gagal. Maka akhirnya Qusay bin Kilab itu membuat satu trik yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Apa itu? Triknya Qusay bin Kilab adalah PDKT. Mendekati putrinya pemimpin Khuza'ah. Ketika itu pemimpin Khuza'ah namanya Hulail. Nah, si Qusay ini mendekati putrinya Hulail. Mendekati anak muda, laki-laki, perempuan didekati. Akhirnya si putri Hulail ini adalah pemimpin Khuza'ah yang menjajah si penjajah ini. Putri penjajah ini. Akhirnya didekati oleh Qusay sang pejuang ini. Qusay ini orang yang ganteng, orang yang gagah. Putrinya Hulail
kesengsem, didekati oleh Kusoi. Wah ini kelepek-kelepek ya, didekati oleh Kusoi. Akhirnya jatuh cinta. Si putri penjajah ini jatuh cinta kepada Kusoi bin Kilab. Akhirnya Kusoi bin Kilab melamar putri Hulail. Hulail ini pemimpin para penjajah itu. Dilamar. Hulail sebelumnya nggak setuju, ini dari suku Jurhum. Kalau kamu menikah ya menikah sama suku Huza'ah. Tapi sudah kadung tresno, kadung jatuh cinta, susah untuk dipisahkan. Akhirnya Hulail, ya sudah, kalau begitu saya restui, kamu saya nikahkan dengan Kusoi bin Kilab. Menikahlah Kusoi bin Kilab dengan putrinya Hulail ini. Menikah jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi keluarga yang utuh, bahagia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tibalah saatnya Kusoi bin Kilab melaksanakan rencananya. Apa rencananya? Kan ini Kusoi bin Kilab akhirnya kan menjadi menantunya Hulail, kan? Menjadi menantu penjajah ini. Akhirnya Kusoi bin Kilab dari suku Quraisy ini mendeklarasikan diri. Naik tahta, saya hari ini pemimpinnya. Ini memproklamirkan diri, merdeka. Ini sang proklamator Mekah itu siapa namanya? Kusoi bin Kilab. Jadi ini tidak diberi, jadi kemerdekaannya itu tidak diberi sebagaimana Indonesia dulu kan, oleh Jepang. Indonesia merdeka bukan atas pemberian, tapi memproklamirkan diri kita merdeka. Sama ini Kusoi bin Kilab akhirnya memproklamirkan diri kita merdeka, saya pemimpinnya. Dan dukungan full dari orang-orang suku Jurhum. Suku Huzah nggak terima. Ini gimana ceritanya? Kita perang. Akhirnya singkat cerita mereka tidak kemudian angkat senjata, tapi mereka mengambil jalur damai. Bagaimana jalur damainya? Mereka bersepakat untuk datang ke seseorang, yang seseorang ini dianggap sebagai orang yang sangat bijaksana. Seseorang ini adalah seseorang yang sering dimintai nasihat ketika ada perselisihan. Seseorang ini adalah orang yang disepuhkan. Seseorang ini adalah seseorang yang amat bijaksana dan dihormati keberadaannya. Namanya Ya'mur bin Auf. Umurnya ketika itu sudah 120 tahun. Namanya Ya'mur bin Auf. Mereka datang mengadukan permasalahan mereka. Kata Hulail yang berasal dari suku Huza'ah sang penjajah ini, wahai Ya'mur bin Auf, engkau dapati ini Kusoi bin Kilab membuat satu rekayasa pura-pura menikahi anak saya, tiba-tiba sekarang ia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin, yang kepemimpinan itu sebelumnya adalah punya saya. Kata Ya'mur bin Auf, alasan kamu apa wahai Kusoi bin Kilab? Wahai Ya'mur bin Auf, kota Mekah ini dulu yang pertama kali datang ke sini adalah sukunya saya. Huza'ah lah yang dulu datang ke kita, kemudian merebut kepemimpinan kita. Makkah ini adalah punyanya nenek moyang kami pribumi asli. Huza'ah yang datang ke sini tiba-tiba merebut dulu 500 tahun yang lalu. Akhirnya Ya'mur bin Auf singkat cerita menetapkan satu keputusan, mulai hari ini Makkah menjadi miliknya suku Quraisy, dipimpin oleh Kusoi bin Kilab. Kembalilah kepemimpinan Makkah dipimpin oleh Kusoi bin Kilab. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kusoi bin Kilab akhirnya setelah diangkat menjadi pemimpin punya program. Nah, programnya bukan program MBG. Programnya adalah membuat Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa?
Darun Nadwa itu adalah pusat pemerintahan yang sebelumnya tidak ada. Jadi pusat kenegaraan. Semua manajemen negara diatur di situ. Diberi nama Darun Nadwa. Diberi nama Darun Nadwa. Ini pusat pemerintahan, semacam istana kerajaan ya. Tapi kan bukan kerajaan ketika itu ya. Pusat pemerintahan namanya Darun Nadwa. Qusay bin Kilab setelah membuat Darun Nadwa, akhirnya kepemimpinan Mekah menjadi sangat teratur, sangat rapi, gemah ripah, loh jinawi, aman, sentausa. Meskipun mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan kejahiliahan, tapi dari sisi kepemimpinan oke. Dari sisi kepemimpinan oke. Nah, tibalah saatnya Qusay bin Kilab meninggal dunia. Bapak Ibu masih ingat peraturan dulu di Mekah zaman Nabi Ismail bahwa kalau meninggal dunia siapa yang menggantikan? Anaknya. Qusay bin Kilab meninggal dunia. Qusay bin Kilab ini kalau di jalur nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail. Qusay bin Kilab meninggal dunia. Qusay bin Kilab itu berarti Qusay anaknya Kilab. Qusay bin Kilab meninggal dunia, maka kepemimpinan Makkah ketika itu diambil alih oleh Abduddar. Abduddar punya adik namanya Abdu Manaf. Tapi Abduddar itu adalah orang yang tak punya sedikit pun bakat memimpin. Dipimpin oleh Abduddar malah kacau balau. Enggak punya bakat pemimpin. Akhirnya suku Quraisy ketika itu berunding. Kita agak keluar dari kesepakatan. Karena kesepakatannya bahwa kalau meninggal dunia yang menggantikan adalah anaknya, anak yang pertama. Cuma anak yang pertama ini tidak bisa memimpin, maka suku Quraisy yang penting anaknya. Akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Abdu Manaf, anaknya Qusay bin Kilab yang kedua. Nah, setelah dipimpin oleh Abdu Manaf, maka kemudian kembali teratur lagi, makmur lagi, aman sentausa kembali. Siapa yang memimpin ketika itu? Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya anak namanya Muttalib dan Hashim. Muttalib dan Hashim. Anak pertama Hashim, anak kedua namanya Muttalib. Abdu Manaf meninggal dunia, maka kepemimpinan diambil alih oleh siapa? Hashim. Saya ulang, Qusay bin Kilab. Kepemimpinan diambil alih oleh Abdu Manaf. Abdu Manaf meninggal dunia, kepemimpinan diambil alih oleh Hashim. Hashim punya adik siapa namanya? Muttalib. Hashim. Tapi Hashim ini meninggal dunia ketika masih muda. Ingin digantikan anaknya. Anaknya namanya Syaibah, tapi masih bayi. Nah, masih bayi. Karena masih bayi, maka Syaibah ini dibawa oleh ibunya ke kampung kakeknya. Tidak tinggal di Mekah, si Syaibah kecil ini. Harusnya kan setelah Hashim meninggal dunia yang memimpin siapa? Syaibah. Tapi Syaibah masih bayi. Akhirnya diasuh dulu oleh ibunya di kota sebelah. Karena masih bayi, kepemimpinan diambil alih oleh adiknya Hashim, namanya Muttalib. Muttalib akhirnya memimpin Makkah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, beberapa tahun. Di kota sebelah, Syaibah yang dulu bayi sudah tumbuh dewasa. Muttalib ingat, kepemimpinan ini bukan haknya saya. Muttalib orang bagus, tapi miliknya Syaibah. Muttalib akhirnya datang ke kota, ke kampung halamannya Syaibah, membawa Syaibah pulang. Wahai Syaibah,
diceritakan asal muasalnya, engkau itu begini, engkau itu begini, engkau adalah pemimpin, maka aku hanya menjalankan kepemimpinan sementara sebelum engkau dewasa. Sekarang pulang ke Makkah, memimpin Makkah. Saibah mau, Saibah pulang ke Mekah bersama Muthalib naik unta. Muthalib memboncengkan Saibah naik unta. Masuk Mekah, orang-orang Mekah tidak tahu Saibah. Kan dulu masih bayi, sekarang sudah dewasa. Orang-orang malah bilang, oh itu budaknya Muthalib. Padahal pemimpin mereka ini nanti budaknya Muthalib. Ini Saib, ini yang di belakang ini Muthalib, belakangnya Saibah. Oh itu budaknya Muthalib. Muthalib beli budak lagi, itu budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Budak itu bahasa Arabnya adalah Abdul. Budaknya Muthalib, dzalika Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Sejak saat itu Saibah dikenal punya nama alias atau paraban, yaitu Abdul Muthalib. Nah itulah Abdul Muthalib, itu nama aslinya siapa? Saibah. Abdul Muthalib datang ke Mekah, kemudian orang-orang, ini bukan budaknya Muthalib, ini Saibah, pemimpin kalian. Ini anaknya Abdul Manaf ini, anaknya Hashim ini. Tapi orang-orang sudah kadung menyebut Abdul Muthalib, ya sudah. Akhirnya panggilannya Abdul Muthalib gitu, meskipun nama aslinya Saibah. Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib mulailah ia memimpin Makkah. Abdul Muthalib menikah, punya anak. Total anaknya kurang lebih 16. Nah, satu istri. Ibu-ibu purun ngontennya. 10 laki-laki, 6 perempuan. Tapi ada kisah unik di mana Abdul Muthalib ini ketika punya anak pertama laki-laki namanya Harith. Harith sudah dewasa, enggak juga ada adik. Ini kok anaknya kok satu ke orang dua adik meneh ki piye ceritane? Enggak punya adik lama, enggak punya adik padahal pengen punya anak lagi. Mosok anak saya cuma satu. Padahal zaman dulu itu terkenal dengan anak banyak, semakin banyak anak mereka semakin bangga ketika itu, zaman itu. Akhirnya Abdul Muthalib ini sang pemimpin Makkah ini bernadar, kalau saya bisa punya 10 anak laki-laki, akan saya sembelih satu sebagai pengorbanan kepada berhala-berhala itu. Saya akan sembelih satu, nadarnya. Nah, betul. Kemudian setelah bernadar seperti itu, lah kok Harith punya adik. Akhirnya betul sampai 10 laki-laki, yang perempuannya 6. Namanya Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abdullah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib, dan Hamzah. 10 orang. Diberi nama semua. Setelah 10 orang anak, mereka tumbuh dewasa semuanya. Anak yang paling terakhir adalah Abdullah. Yang kelak Abdullah ini menikah dengan Aminah, yang kemudian punya anak namanya Nabi Muhammad. Itu bagian dari 10 anak laki-laki yang pernah dinadari oleh Abdul Muthalib itu. Namanya Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, dan Abdullah. Abdullah anak terakhir. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Kenapa anak yang paling disayang? Karena satu, paling kecil, yang kedua, paling manut, yang ketiga, tidak pernah bangkang, pokoknya sifatnya paling bagus dari 9 saudaranya. Dan 9 saudaranya ini seluruhnya juga mencintai Abdullah, semuanya, termasuk Abu Lahab. Itu sangat sayang sekali dengan Abdullah. Abdul Muthalib ingat, aduh, saya dulu pernah bernadar, dan nadar saya sudah didengar oleh seluruh penduduk Makkah.
Saya pemimpin pantang melanggar sumpah. Saya akan tunaikan nadarnya. Akhirnya mengumpulkan semua anaknya yang 10. Wahai anakku, saya pernah bernadar disaksikan oleh seluruh penduduk Makkah. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan menyembelih 1. Siapa di antara kalian yang mau disembelih? Wahai ayah, ya, undi saja. Diundi. Undian zaman dulu belum ada kertas, pakai batu. 1 batu, 2 batu, 10 batu, masing-masing batunya diberi nama. Harith, Dirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, di nama. Kocok, diambil, tutup matanya Abdul Muthalib, dibuka. Yang keluar nama Abdullah. Makdek. Abdul Muthalib, Makdek. Ini anak yang paling disayang. Dan juga disayang oleh 9 saudaranya. 9 saudaranya semuanya makteratap. Wahai ayah, ulang. Silahkan engkau sembelih salah satu dari kami. Tapi jangan, kalau Abdullah jangan. Ini 9 saudaranya enggak rela kalau Abdullah. Ulang ya, ulang. Ambil. Qadarullah, Allah menakdirkan begitu. Ambil, ternyata yang keluar masih nama Abdullah. Sampai 3 kali. Ya sudah, wahai anak-anakku semua, ini memang sudah Abdullah yang harus saya sembelih. Kita sembelih. Singkat cerita, digelar semacam, bukan pesta apa ya, digelar bukan pertunjukan apa ya, persembahan. Ini suatu Makkah diundang semua. Kemudian ingin menyembelih Abdullah, sudah mau disembelih. Ada satu orang yang angkat tangan, wahai Abdul Muthalib, ya, engkau benar-benar ingin melakukan ini? Loh, ini nadar saya pemimpin, pantang untuk melanggar nadar, pantang melanggar sumpah. Wahai Abdul Muthalib, justru itu, engkau adalah pemimpin. Kalau engkau melakukan ini, nanti akan menjadi hukum kota Mekah. Setiap ada orang kok punya anak 10 laki-laki, mereka akan sembelih 1. Engkau panutan, engkau pemimpin. Kalau engkau lakukan itu, akan menjadi hukum kota Mekah. Terus, batalkan. Tapi saya kadung sumpah. Jadi orang zaman itu punya kebiasaan baik. Apa? Pantang melanggar sumpah pantang. Sekali terucap, sudah harus dilakukan. Lalu bagaimana? Saya tidak mungkin saya melanggar sumpah saya sendiri. Kata orang itu, pergi. Saya punya kenalan orang yang sangat bijaksana. Di kota sana, pergilah ke sana, minta solusi. Supaya engkau tidak jadi menyembelih Abdullah, tapi engkau tetap dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi nadarmu. Pergi. Orang-orang lega. Yang ketika itu tidak mengatakan alhamdulillah ya. Orang-orang lega. Abdul Muthalib datang ke orang yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana itu. Sampai di sana, Abdul Muthalib menceritakan kejadiannya begini, begini, dan begitu. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kalau begitu, ambil 2 kerikil. Ambil 2 kerikil. Yang satu, tulis nama Abdullah. Dan yang satu, tulis yang satu kerikil, tulis 10 unta. 10 unta. Kamu ambil. Kalau yang terambil adalah 10 unta, sudah sembelihlah 10 unta. Dan kamu telah dikatakan sebagai orang yang memenuhi nadar. Lalu kalau yang terambil Abdullah, tambah lagi kerikilnya 1, tulis 10 unta. Dan kamu ambil lagi. Kalau kamu mengambil tulisan 10 unta, berarti maksudnya 10 unta dan bersama kerikil yang satunya. Berarti berapa unta? 20 unta kamu sembelih. Terus begitu. Baik. Di depan orang ini juga Abdul Muthalib melakukannya. 2 kerikil. 1 bernama Abdullah, 1 bertuliskan 10 ekor unta. Yang terambil nama Abdullah. Akhirnya harus nambahi 1 kerikil yang bertuliskan
10 ekor onta. Kalau nanti kok terambil satu kerikil yang bertuliskan 10 ekor onta, berarti harus menyembelih berapa ekor onta? 20, bukan hanya 10, tapi dua-duanya ini 20. 3 kerikil diambil. Lah kok qadarullah, memang Allah menakdirkan begitu. Yang terambil adalah nama Abdullah. Ditambahi kerikilnya, diambil nama Abdullah, tambahi kerikilnya, masih saja Abdullah. Sampai kerikilnya berjumlah 11. Yang satu bertuliskan Abdullah, yang 10 kerikil masing-masing bertuliskan 10 onta. Ambil baru 10 onta. Berarti Abdul Muthalib harus menyembelih berapa? 100 ekor onta. Ini pemimpin Makkah, 100 ekor onta itu hal yang mudah bagi Abdul Muthalib. Maka pulang ke Mekah, menyampaikan kepada seluruh penduduk Mekah hasil dari pertemuannya dengan orang tersebut. Maka Abdul Muthalib kemudian telah menyampaikan, saya akan menyembelih 100 unta sebagai ganti dari saya menyembelih Abdullah. Abdullah tidak jadi disembelih dan Abdul Muthalib menyembelih unta jumlahnya 100 dan dibagikan kepada seluruh penduduk Mekah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana ibnu dzabihain. Aku adalah seorang putra dari 2 orang yang hampir disembelih. 1, Abdullah yang hampir disembelih oleh Abdul Muthalib, dan kakek moyangnya dulu Ismail hampir disembelih oleh Ibrahim yang akhirnya menjadi peristiwa kurban. Maka selamatlah Abdullah. Kemudian Abdullah menjalani hari-hari biasa bersama kakak-kakaknya yang lain. Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah. Nama aslinya Aminah. Orang Indonesia biasa menyebutnya Siti Aminah. Nah, tapi nama aslinya adalah Aminah. Soalnya kalau menurut versi orang Indonesia, apalagi orang Jawa, semua orang zaman dulu tambahi Siti. Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Halimah, Siti Maimunah. Namanya Aminah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah ini kemudian melahirkan seorang putra, 1 saja, tidak punya kakak, tidak punya adik, diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Abdullah sudah meninggal dunia. Jadi Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan. Jadi lahir, Nabi Muhammad lahir, dan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal oleh para ahli sejarah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan, kalau kata orang Jawa, mulut. Mulut itu berasal dari kata maulud. Maulud itu berasal dari kata walad. Maulud itu adalah isim maf'ul yang artinya yang dilahirkan. Jadi maksudnya bulan Rabiul Awal disebut bulan maulud itu adalah bulan kelahiran Nabi. Seandainya lahirnya Nabi Muhammad itu bulan Rajab, maka yang disebut mulut bulan Rajab. Seandainya Nabi Muhammad lahir di bulan Dzulhijjah, maka yang disebut bulan Maulud Dzulhijjah. Karena Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal ini disebut sebagai bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi. 12 Rabiul Awal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu jadi peristiwa lahirnya Nabi itu tidak lepas dari sejarah panjang. Berarti Bapak Ibu, memang Nabi Muhammad itu keturunan pemimpin. Ya. Keturunan siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Meskipun setelah Abdul Muthalib tidak dipimpin oleh Abdullah, karena Abdullah anak terakhir. Kan? Tapi bahwa
Nabi Muhammad itu bangsawan. Nabi Muhammad itu bangsawan, Nabi Muhammad itu rupawan, dan lain sebagainya. Hanya memang Allah menakdirkan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah sejarah Nabi Muhammad setelah itu kita sampaikan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa terus menambah ketaatan dan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.